Oke, di era gempurannya konten-konten AI ya yang gampang banget dan mungkin lebih fleksibel buat kalian-kalian yang jago nge-prompt gitu ya, apalagi kalian udah terbiasa nge-prompt AI. Nah, tentu saja konten-konten buat channel YouTube atau YouTube Short itu akan terasa akan lebih gampang dan hasilnya akan lebih memuaskan atau lebih bagus. Namun, tentu saja buat orang-orang yang nggak bisa pakai AI tentu akan bingung. Dan ya buat saya pribadi, ya dua-duanya bisa benar dan juga dua-duanya juga nggak ada masalah. Namun, buat yang mau pakai AI tentunya harus dipikirin dan dikonsep dengan jelas ya. Karena konten original non AI, ya nggak tahu kenapa ya, itu mungkin bisa dianggap bukan konten low effort atau mungkin konten-konten yang memang organik atau original gitu ya. Sedangkan konten AI yang mungkin dibikin secara mirip-mirip itu kena ya konten yang tidak otentik. Nah, ini nih, yuk kita akan bahas karena saya menemukan sebuah channel YouTube, ide kontennya cukup lumayan menarik dan harusnya ya buat teman-teman yang pengen konten-konten simple bisa dicoba. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, jadi ini adalah sebuah channel ya teman-teman ya, RAA DIY ya, DIY atau RAA DIY untuk username-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih kontennya ini dibikin kayak pakai Play-Doh gitu dan gua rasa jujur ya teman-teman ya, kalau kita bikin pakai AI pasti hasilnya akan lebih jauh-jauh lebih bagus. Namun tentu saja ya kita tahu sendiri konten AI yang simple-simple, yang mungkin kelihatan kayak dibikin ya mungkin 3-4 step gitu, dianggap low effort dan banyak juga yang kena pembatasan atau mungkin ya di dismount gitu ya. Bahkan konten-konten seperti kayak renovasi atau mungkin rekonstruksi atau konten-konten kayak memperbaiki mobil dan sebagainya itu udah mulai banyak yang berguguran. Artinya banyak yang kena dismount. Nah, kenapa konten-konten yang model-model seperti ini nih adalah konten-konten yang menurut saya kayak apa ya, kalau kayak bisa dibilang kayak lebih bisa bertahan gitu ya teman-teman ya. Karena konten ini ya konten otentik ya, konten yang memang dibikin dan bukan konten-konten yang aneh-aneh sebenarnya gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya saya lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi konten kayak gini tuh masih laku, masih bisa menghasilkan uang gitu ya. Dan ya gimana ya, meskipun kesannya simple tapi ini kesannya kayak memang konsepnya DIY gitu dan original, dan YouTube tidak bisa menganggap ini konten tidak otentik karena ya memang mereka dibikin secara real ya. YouTube juga nggak mungkin membuat konten ini kayak kena dismount gitu. Kenapa? Karena ya ini karya seni gitu loh, membuat sesuatu, ada karyanya di sini. Nah, konten-konten seperti inilah yang bisa bertahan gitu loh. Kalau AI semua bisa. Kalau AI cuman kalian tinggal copy paste promptnya atau mungkin kalian tinggal ubah-ubah sedikit promptnya, semua orang bikin kayak gitu akhirnya mirip, ya ujung-ujungnya apa? Yang tadinya nggak masalah, terus akhirnya jadi bermasalah. Itu kan ciri khas YouTube dari dulu nggak sih teman-teman? Dari tahun 2017, YouTube itu ya gitu-gitu aja. Ketika ada sebuah cara gampang, semua ngikut, nggak ada kreativitas, semuanya plek-ketiplek, mirip-mirip, akhirnya ada aturan baru yang tadinya bisa monet, ujung-ujungnya nggak bisa monet. Ingat nggak kalian konten quotes? Konten quotes itu dulu gampang banget, rame banget peminatnya, banyak yang monet, tapi karena semuanya bikin konten quotes, nggak ada tambah-tambahan kreativitas dan unsur yang menarik, akhirnya konten quotes itu didismount. Itu yang pertama. Nah, namun apakah ada bang konten quotes yang bertahan? Ada, yang ditambahkan benar-benar unsur cerita, ada storytellingnya. Nah, itu bisa. Jadi membahas seperti story, nggak cuma teks-teks atau suara membaca quotesnya doang, yang tidak ada konsep dan intinya. Gitu ya. Nah, gimana untuk konten AI kayak gini nih? Apakah ada peluang? Jujur, saya nggak bisa jawab karena AI kayaknya masih belum begitu matang banget ya soal aturan dan masih akan banyak perubahan-perubahan ke depannya. Tapi bukan berarti AI nggak bisa berkembang dan nggak bisa ngasilin cuan di YouTube ya. Enggak, AI bisa kok. Tapi kita harus kasih effort lebih. Kita harus tambahkan kreativitas lebih teman-teman. Sebagai contoh mungkin kalau kalian mau bikin konten AI seperti inilah ya, katakanlah teman-teman mau bikin konten AI seperti ini gitu. Nah, jadi mulainya ya mulai yang ini ya, mulai dari yang apa ya, mungkin lebih kepada bikin-bikin kayak gini. Nah, cuman saran saya teman-teman tambahkan unsur cerita ya, tambahkan unsur konsep cerita. Jadi kita bisa jadikan konsep komedi gitu. Jadi ada unsur keseniannya, ada unsur satisfyingnya, tapi ada cerita unsur komedi. Ya, jadi mungkin ada percakapan si A dan si B, ada dua suara gitu loh.
Jadi si A dan si B ngobrol dari hasil bikin karakternya kayak gini, itu bisa. Nah itu insya Allah masih akan bisa bertahan dibandingkan yang cuman AI bikin karyanya terus jadi, terus dicemet lagi, terus dihancurin yang memang satisfying banget. Nah itu akan ada selalu kemungkinan untuk kena dismount gitu ya. Kecuali konsep kalian bagus lah. Konsep kalian itu kecuali memang ada unsur ceritanya, meskipun nggak harus ngomong ya. Tapi kalau nggak harus ngomong itu, bikin konsep cerita yang nggak harus ngomong itu pasti akan butuh usaha yang luar biasa. Scene-nya, per adegannya itu pasti akan sangat berat sekali effortnya. Saya sangat yakin itu. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai suara itu akan jauh lebih mempermudah. Karena suara yang diomongin itu, kalau bisa bahasa Inggris ya, itu akan sangat memberikan dampak untuk konsep videonya seperti apa. Jadi YouTube akan lebih mudah tuh untuk mengenali konsepnya itu seperti apa. Nah ini menurut saya akan lebih jangka panjang dibandingkan teman-teman itu hanya cuman gambar-gambar aja. Ya mungkin konsep ASMR gitu ya. ASMR untuk AI tentu saja ini juga beresiko loh. Beresiko akan kena konten tidak otentik. Tapi kan Bang ada kok si A, si B, si C aman aja. Mereka bisa dimonet dan seterusnya. Bisa jadi belum kena aja gitu loh. Atau bisa jadi YouTube menganggap kontennya itu ternyata nggak masih memenuhi syarat. Tapi ada juga banyak yang konten sejenis tapi udah kena dismount itu banyak juga gitu loh. Jadi nggak bisa kita acuin, berarti kan ya mungkin belum apes aja, ibaratnya belum kena razianya aja gitu ya. Toh kemarin-kemarin banyak juga kan yang jualan prom-prom AI terkait soal inilah soal itulah, itu semuanya rata-rata sekarang udah beralih nggak jualan prom lagi. Justru sekarang jualannya itu rata-rata jualan untuk optimasi channel YouTube-nya. Ya sebelumnya dia udah jual banyak banget untuk prom-prom AI, terus tiba-tiba jebret. Seketika banyak yang kena dismount. Seketika banyak yang gagal monet. Nah itulah YouTube, tidak bisa kita tebak. Kalau kalian pengen jalur-jalur yang aman, jalur-jalur yang mudah, tentunya akan selalu menghadapi resiko-resiko seperti itu. Tapi kalau kalian syuting sendiri, bikin konten sendiri, ngevideoin sendiri, itu resikonya akan sangat minim sekali, teman-teman. Akan sangat, karena itu kan karya kalian. Nah, tinggal konsepnya apa? Nah, ini kan jelas konsepnya DIY, kerajinan tangan. Dan kalian bisa lihat sendiri, lucu-lucu juga. Dan ini saya rasa bukan sesuatu yang susah ya, teman-teman ya. Untuk bikin kayak gini tuh, saya udah pernah nyoba beberapa kali juga. Ini bukan hal-hal yang susah gitu. Cuman memang makan waktu, udah itu aja ya. Jadi dia pun postingan populernya pernah sampai 135 juta ya, bikin-bikin kayak gini. Kreativitasnya keren ya, teman-teman ya. Tuh. Nah, cuman untuk konten di short ya, teman-teman ya, kalian tuh juga butuh yang namanya dukungan musik viralnya juga sih. Kontennya kayak gini-gini ya. Ini kan saya yakin teman-teman pasti tiru. Cuman kan modalnya lumayan nih Bang. Kita harus bikin, harus punya playdohnya atau apa sih nih kalau dulu zaman saya SD. Ini mah namanya malam ya. Malam gitu ya apa? Apa sih malam lilin-lilin malam gitu loh. Pokoknya mainan lilin lah. Kayak gitu. Nah, cuman kalau zaman sekarang saya nggak tahu ini apa. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah ide konten yang menurut saya cukup menarik di era gempuran AI. Tapi ini semua juga kalian bisa konsepin tuh. Cara paling gampang untuk optimasi channel seperti ini adalah kalian harus ngikutin tren. Nah, jadi kan secara teori bikinnya ini kan gampang. Tapi secara prakteknya, wah channelnya nggak dapat views. Susah banget berkembang, stagnan gitu-gitu aja. Nah, intinya gini teman-teman. Intinya gini. Kenapa kok channel kalian nggak berkembang? Ya mungkin karena algoritma masih belum menemukan audiens yang pas dengan video kalian itu. Jadi, meskipun video kalian bagus sama bagusnya dengan channel tadi, tapi belum tentu algoritma menemukan audiens yang tepat yang memang suka konten kalian. Caranya gimana ngeklopnya? Cari musik viralnya, ya. Terus kemudian yang kedua, cari tema-tema pembahasan yang lagi viral atau trending. Sebagai contoh sederhana ya, sekarang itu lagi gencar apa sih di luar negeri gitu ya. Kalian bisa pakai Google Trend, cek di luar sana lagi ada Toy Story berapa. Nah, kalian tinggal coba bikin karakter semirip mungkin dari salah satu karakter di film tersebut. Atau mungkin sekarang lagi ada film terkait soal mungkin Marvel gitu ya. Coba bikin Iron Man dengan karakter Play-Doh gini. Gak usah mirip-mirip banget gitu loh. Mungkin semakin karya kalian semakin kelihatan aneh dan kelihatan jelek dan kelihatan gak mirip, ya banyak yang akan komen. Mungkin komen ngejekin atau komen ngolokin. Pak gak mirip. Tapi itu kan engagement.
Itu yang akan membuat video kalian makin naik dan makin viral. Adanya perdebatan di dalam komentar dalam video kalian, itu adalah nyawa agar video itu semakin dinaikkan, disebarkan, dan semakin viral, ya. Jadi kita harus pintar-pintar riding the wave. Tapi kan itu susah bang. Ya susah karena memang teman-teman belum terbiasa. Kalau teman-teman misalnya buka Google Trend, terus cari tahu di Amerika Serikat ini sekarang lagi rame apa. Nah, kalian bisa manfaatkan hal itu, gitu loh. Jadi kalian mau bikinlah sesuatu yang mengangkat tema tersebut. Nanti tinggal dimasukkan ke judulnya. Gak usah panjang-panjang judulnya, ya. Tapi sesuai dengan apa yang viral tadi itu. Kasih aja tanda tanya, gitu ya. Jadi pertama kita secara keyword, secara topik judul, kita udah menggunakan hal yang viral tadi. Nah, selanjutnya kerajinannya kita tinggal bikin sesuatu yang mirip. Nah, itu akan sangat-sangat membantu sih menurut saya, ya. Mungkin segitu dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.